Jangan hanya kenal Tuhan dari kata orang. Awalnya boleh kenal Tuhan dari kata orang, boleh, bagus. Tapi setelah itu, you have to be in union. Pertanyaannya, pastor, terus caranya gimana? Semua hubungan ya saudaraku, dimulainya dari sebuah perkenalan. Bagaimana, di sini berapa banyak yang sudah suami istri, boleh lambaikan tangan saudara? Nah, saya melihat tangan-tangan terlambai. Bagaimana yang di sebelah saudara bisa jadi istri atau suamimu? Kan sederhana toh? Awalnya adalah dari sebuah perkenalan. Bahkan dimulainya tahu dari orang lain kan? Kenal dari si A, kenal dari si B. Bahkan kadang ada sebagian dikenalkan. Sebuah hubungan semuanya dimulai dari sebuah perkenalan saudaraku. Awalnya dari percakapan toh, ada komunikasi. Nah, biasanya yang pertama komunikasi masih searah. Dari yang ngejar dulu toh. Yang mengerti katakan amin. Kan? Sama, tahukah saudara Tuhan itu mengejar saudara loh. Saudara ada di tempat ini itu saudara bukan ada atas by your own choice loh. Tapi dia terlebih dulu memilih engkau. Jadi dia sudah ngejar saudara dulu. Dia akan berusaha membuka sebuah percakapan. Dimulai dari mungkin awalnya saudara nggak ngeh. Tapi lama-kelamaan percakapan itu di dalam hubungan akan semakin intens. Lama-lama ada kecocokan. Nyaman toh? Lama-lama kayak berasa kalau nggak ada yang itu ada yang aneh. Kenapa? Tiap hari di WA, tiap hari di chat, tiap hari dicari kan gitu. Pertama ngerasa kayak ini apa sih? Ribet. Tiap hari, nyebelin gitu, annoying. Tapi waktu berjalan, kalau nggak di chat, kok hari ini nggak ada ya? Sama. Sampai akhirnya saudara menyesuaikan ritme, saudara berjalan bersama, saudara ngerasain tiap kali butuh yang sana nolong. Aku lapar, dibeliin. Tolong dong, aku nggak bisa, ditolong. Lama-kelamaan yang muncul apa? Nggak bisa tanpa si dia, kan gitu. Sama, setelah waktu berjalan, akhirnya begitu jatuh cintanya saudara sampai saudara maunya bersama terus. Nggak mau lepas. Itulah union. Itulah hubunganmu seharusnya dengan Tuhan. Kalau sudah begitu seminggu sekali nggak cukup. Ada di sini yang pacaran cukup seminggu sekali. Kalau bisa tiap hari mah tiap hari bu. Tiap hari aja kalau bisa sehari 3 kali juga sehari 3 kali. Kenapa saudara pengen menikah? Karena nggak kepengen lepas toh. Berarti sehari 3 kali nggak cukup. Kepengennya terus bersama-sama. Tangannya nggak mau dilepas, kepengennya gandengan. That is your relationship supposed to be with your God. Itu sebabnya kenapa saya katakan nggak boleh hanya seminggu sekali, nggak cukup hanya ibadah seminggu sekali di gereja, no. Kalau engkau mau berbuah kata Yesus, ranting itu harus menempel pada pokok. Itulah yang seharusnya. Sama seperti kita di dalam Tuhan. Awalnya gak berasa apa-apa. Kita cuman sebagian dari saudara ke gereja harus. Kan udah dibiasain dari kecil. Kalau gak ke gereja kayak bayar apa sih hutang gitu ya saudaraku. Ada yang rasanya kurang gitu kan. Jadi saudara kayak berasa bersalah aja kalau gak ke gereja. Sebagian dari saudara kepo. Apa sih gitu kan. Kepo, mau tahu, apa sih gitu.
Sebagian dari saudara karena wajahnya nongol terus di YouTube gitu kan. Nongol terus di sosmed. Ini siapa sih? Ganggu banget sih ini wajah gitu kan. Bolak-balik muncul. Akhirnya datang. Yang manapun itu saudaraku. But it's not enough. Saudara hanya datang. Boleh gak yuk saya ajak 3 bulan ke depan. Saya bawa saudara dalam satu perjalanan. To dig deep, to dive. Nyelam. Kali ini enggak mau hanya di pinggiran. Kali ini nyelam yuk. Udah kepalang tanggung. Basah sekalian. Mengenal siapa Tuhanmu dari dekat.